6 setelah saya selesai lulus dari SPG Yayasan IBA, itu saya mengajar di sekolah Madrasah Ibtidaiyah yang berlokasi di dekat kediaman saya. Saya dipercaya untuk mengajar bidang studi umum dari kelas 4, 5, dan 6. Di situ saya mengajar pelajaran matematika, IPA, IPS. Tahun 1991, alhamdulillah Allah percaya kepada saya untuk menjadi guru PNS dan dapat bertugas di desa Bangunsari di daerah transmigrasi Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim. Di situ saya mengajar menjadi guru kelas. Saya memegang guru kelas 6 di situ karena saya dipercaya untuk mengajar di kelas 6 karena guru PNS hanya saya dan kepala sekolah. Pengalaman ini yang berkesan sekali menjadi guru di daerah transmigrasi yang banyak kenangan di masa itu, di mana di daerah tersebut belum ada aliran listrik, jalannya masih jalan tanah yang kalau hujan becek yang tidak bisa dilewati oleh kendaraan. Di tahun 1997 saya mutasi di SD Negeri Talang-Taling, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim. Di sini saya mengajar kurang lebih selama 17 tahun. Di tahun 2014 saya mutasi ke Kota Palembang, tepatnya di SD Negeri 78 di Tujuh Kota Palembang. Dan sampai sekarang saya masih mengajar di SD ini dan dipercaya mengajar di kelas. Apa yang melatar belakangi saya ingin menjadi guru? Saya sangat terkesima dengan guru SD saya, Pak Suhaimi. Beliau adalah kepala sekolah SD Negeri 8 di 10 Ulu. Waktu itu saya kelas 4 SD. Dikala itu beliau mengajar pelajaran bahasa Indonesia. Beliau menceritakan cerita dongeng. Saya mendengarkan cerita itu dengan sungguh-sungguh. Saya merasa senang dan terhibur. Mungkin karena kala itu hanya ada media radio dan televisi pun yang punya sangat sedikit. Sesampai di rumah, apa yang diceritakan oleh guru saya itu, saya ceritakan kembali dengan adik-adik saya. Seolah-olah saya jadi guru dan adik-adik saya menjadi murid. Dari itulah motivasi saya muncul untuk menjadi seorang guru. Kelihatannya jadi guru itu sangat mengasihkan. Pengalaman dan kesan-kesan saya selama menjalankan tugas. Menjadi guru pertama kali di suatu madrasah ibtidaiyah membangkitkan keinginan saya untuk membaca sambil belajar. Karena siswa-siswi di madrasah ibtidaiyah mempelajari ilmu fikih, Al-Quran al-Hadis, bahasa Arab, sejarah Islam. Karena menjadi guru harus lebih pintar satu hari dari murid. Di tahun 1991, saya diamanahkan menjadi PNS. Ditempatkan di SD Negeri Bangunsari, daerah transmigrasi di Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim. Di mana daerah itu berada di ujung perkebunan kelapa sawit. Untuk sampai ke desa tersebut, menempuh jarak lebih kurang 19 km dari desa kecamatan dengan kendaraan angkot desa. Dari jarak 19 km itu, lebih kurang 8 km jalannya tanah liat, berkelok dan menanjak. Saat musim penghujan, jalannya becek dan licin. Saya pun sering merasakan berjalan kaki sepanjang 8 km itu tanpa alas kaki dengan waktu tempuh lebih kurang 2 jam. Dan pernah juga sesekali saya terpleset saking licinnya jalan. Daerah ini berada di pelosok desa, belum ada jaringan listrik sama sekali. Hanya menggunakan lampu teplok sebagai penerang. Hiburan hanya bisa mendengarkan radio transistor. Sejatinya seorang guru dituntut untuk mengantarkan anak didik melewati masa belajar dengan baik.
Peran guru adalah sebagai aktor utama pendidikan. Guru hari ini harus lebih pintar dan cerdas dibandingkan murid-muridnya. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat, yaitu proses pembelajaran menggunakan media digital. Kemajuan teknologi turut mengubah gaya belajar siswa di era sekarang. Guru dituntut cakap digital untuk beradaptasi dengan perubahan itu. Dulu, guru adalah pendidik dan tempat bertanya segala hal. Namun saat ini, selain berperan sebagai pendidik dan pengajar, guru juga berfungsi sebagai penyaring informasi bagi siswa-siswanya. Saya adalah guru biasa, tak ada kelebihan yang perlu dibanggakan dari diri saya. Bagi saya, mengajar dan mendidik laksana darah yang mengalir dalam tubuh. Ia selaras dan harmonis. Menurut saya, mendidik adalah membangun akhlak, etos hidup, dan tanggung jawab hidup. Memberikan contoh terbaik, walaupun sejatinya diri ini tidak lebih baik. Sudah sepatutnya untuk selalu menjadi lebih baik. Mereka membutuhkan sosok yang bisa disadur dalam keseharian. Tidaklah mudah memang. Namun demikian, berilah pupuk sejak dini. Jikalau rutin, maka akan berbuah manis. Saya tidak pernah merasa lelah atau letih saat berada di depan kelas. Ada kesenangan dan kebahagiaan sendiri yang membuncah dalam diri saya bila ada tantangan yang dapat diselesaikan. Biarlah semua lelah ini bernilai ibadah di hadapan Allah Azza wa Jalla yang kelak memberatkan timbangan kebaikan. Tetaplah semangat wahai guru, tugasmu mulia, tidak banyak orang yang mampu melakukannya.